Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Pada videoku yang lalu, saya mengajak kepada saudara dan sahabat, jadilah roti bagi yang lapar, jadilah air bagi yang haus, jadilah terang bagi yang malang. Pada hari ini, saya ingin mengajak lagi kepada saudara dan sahabat, jadilah terang kemanapun kamu berjalan, jadilah terang dalam kehidupan seseorang. Dimanapun kamu tinggal, jadilah terang bahkan di dalam kehidupanmu dan di dalam perjalananmu, jadilah terang. Mengapa pesan seperti ini ingin saya bagikan kepada saudara dan sahabat? Pengalaman bertahun-tahun mendampingi anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, para gelandangan, mereka yang miskin, yang tak punya apa-apa dan yang tak punya siapa-siapa. Sering sekali kita jumpai mereka selalu kembali di dalam keputusasaan, kembali di dalam keterpurukan, dan seolah-olah hidup mereka itu hanya ada di dalam kegelapan. Seperti tidak ada harapan, seperti tidak ada cahaya. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, saya merindukan kepada saudara dan sahabatku, kemanapun kamu berjalan, jadilah terang dalam kehidupan seseorang. Apalagi seseorang itu adalah orang yang malang, orang yang miskin, orang yang susah, orang yang dalam keadaan tak berdaya. Jadilah terang baginya. Jadilah terang bahkan dalam kehidupan dan dalam perjalananmu. Ketika kita hadir dengan kegembiraan, dengan sukacita, dengan pengharapan, dengan kepedulian, dan juga dengan tanggap akan situasi yang dibutuhkan pada saat itu, sungguh kita telah menjadi terang bagi seseorang di dalam perjalanan kita. Dan terang yang seperti ini benar-benar membawa seseorang yang tadinya di dalam kegelapan berpikir, di dalam kegelapan merasakan sesuatu dan mengalami sesuatu, untuk keluar dalam sebuah jalan penuh pengharapan. Orang tidak lagi terpuruk, jatuh di dalam keputusasaan, tetapi dengan melihat terang dalam bentuk senyum, sapa, ramah dari kita, dari kepedulian kita, dari penemanan kita, dari tanggapan kita secara positif kepada keberadaannya, maka seseorang yang dalam keadaan penat, yang dalam keadaan kepedihan, yang dalam keadaan gelap karena keputusasaan, dia akan meraih terang dan cahaya di dalam diri kita, dan dia akan bangkit walaupun secara perlahan-lahan. Untuk selalu menjadi terang dan pembawa terang bagi mereka yang malang, kita tidak bisa mengandalkan terang kita sendiri, karena terang kita itu lemah, sangat lemah dan berkedip-kedip. Kita perlu belajar dari terang Kristus. Terangnya itu kekal, terangnya itu abadi selamanya. Maka kita perlu datang kepada Kristus, terang kekal kita, untuk menyalakan obor pengharapan kita, obor sukacita kita, obor cinta kita, obor iman kita, supaya obor kita ini tetap bernyala. Dan nyalanya ini akan memberikan terang kepada setiap mereka yang membutuhkan terang. Kita belajar dari Kristus sebagai terang yang kekal itu, bagaimana menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, bagaimana menjadi terang di tengah-tengah kekecewaan, bagaimana menjadi terang di
di tengah-tengah kepedihan. Bagaimana menjadi terang di tengah-tengah harapan setiap orang. Bagaimana menjadi terang dalam setiap pergumulan orang-orang. Bagaimana menjadi terang bagi perjuangan orang lain. Bila kita tidak waspada, kita akan memadamkan terang Kristus di dalam diri kita. Padahal terang Kristus diberikan kepada kita untuk menerangi sesama kita. Tetapi kadang-kadang, bahkan seringkali, kita memegang dan menggenggam terang Kristus itu untuk diri kita sendiri, tetapi tidak berfungsi untuk orang yang dalam keadaan kegelapan, orang yang dalam keadaan kekecewaan, orang yang ada dalam kesepian, dalam keputusasaan. Padahal kita terus berbicara tentang terang Kristus yang harus menerangi dunia, harus membakar dunia ini. Bagi seseorang yang benar-benar merasa ditolak, merasa disingkirkan, dibiarkan dan tidak dipedulikan, seseorang itu merasa seperti berada dalam sebuah terowongan yang seolah-olah tak berakhir. Dan ketika orang itu ada dalam sebuah terowongan yang gelap, orang akan cenderung berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi yang mendengarkan, tidak ada lagi yang melihat, tidak ada lagi yang membantu. Sehingga mau tidak mau, orang akan kembali ke dalam diri sendiri, di dalam kerapuhan, dalam ketidakberdayaan, dan lama-lama menjadi sangat kerdil di hadapan Allah. Kepada mereka yang ada di dalam posisi ini, yang sudah merasa tak ada yang menolong mereka, tak ada yang melihat mereka, tak ada yang mendengar mereka, tak ada yang peduli mereka, hidupnya seolah-olah dibuang, ditolak. Kepada orang-orang seperti inilah kita mesti meyakinkan kepada mereka bahwa walaupun kehidupanmu seolah-olah ada di dalam sebuah terowongan yang gelap, tapi ingat, Kristus yang adalah terang sejati, terang dunia itu, Dia tidak akan tinggal diam. Saat ini Anda dalam kegelapan, dalam kesepihan, dalam ketidaknyamanan, tapi Kristus adalah terang dunia, adalah Allah yang hidup. Dialah yang akan berdiri di ujung terowong sana dengan cahaya kemuliaannya, dengan terang kebangkitannya, akan menantikan Anda, akan menjemput Anda, dan akan berjalan bersama Anda di dalam terangnya. Kepada kita yang membawa terang kepada seseorang dalam hidup kita, kita membawa terang saat kita di jalan, kita membawa terang saat kita di rumah, kita membawa terang saat kita bekerja, saat kita melayani, saat kita menjumpai siapapun. Harusnya terang itu bersinar. Harusnya terang itu membawa cahaya yang mengubah hidup seseorang dari kegelapan menuju terang, dari putus asa berubah kepada kebangkitan, dari keterpurukan berubah kepada semangat yang baru. Maka ketika kita dipercaya untuk menjadi terang bagi mereka yang malang, terang bagi mereka yang ada dalam kegelapan atau dalam perjalanan, jangan pernah biarkan cahaya itu padam. Tidak peduli seberapa banyak serigala, tidak peduli seberapa banyak tantangan dan rintangan untuk memadamkan cahayamu, haruslah tetap pegang teguh pada Kristus cahaya dunia, terang abadi, supaya terang kita tidak pernah padam, cahaya kita tidak pernah pudar. Karena begitu banyak orang di dalam perjalanan hidup kita, di dalam peziarahan ini, membutuhkan terang Kristus itu. Dan kitalah yang menjadi sahabat-sahabat Kristus yang kecil untuk meneruskan cahaya cinta kasih, cahaya pengharapan, cahaya kepedulian, cahaya iman, cahaya kasih kepada mereka yang sungguh ada dalam situasi yang tidak memungkinkan mereka untuk menatap segala sesuatu di dalam terang. Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat.
jadilah terang bagi mereka yang malang, dan jangan sampai terangmu itu pudar nyalanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.